Berskis. Tubuh Lucy kaku saat tangannya digenggam oleh pria yang sejak tadi terus menempel seperti permen karet di sebelahnya. Sebenarnya dia sangat tidak nyaman dengan posisi ini, apalagi saat ini dia sedang pergi bersama dengan nyonyanya. Lucy merasa seakan dirinya abai akan tugasnya menjaga gadis kecil itu. "Tuan, tolong lepaskan tanganku. Ini sangat aneh rasanya," cicit Lucy dengan wajah galau. "Namaku Glenn, bukan Tuan, Sweetie," sahut Glenn tanpa berniat melepaskan genggaman tangannya. "Sudah tenang saja ya. Istrinya Gabrieli tidak akan keberatan kalau kita jalan bersama. Masih banyak pengawal dan juga wanita barbar itu yang menemaninya." Tadi sembari menunggu Lepi dan Elia kembali dari ruangan Gabrieli, Glenn dengan tidak tahu malunya berhasil mendapatkan pliskis milik Lucy. Dia berhasil memperdaya gadis tersebut meski harus berakhir dengan Lucy yang menangis terseduh-seduh karena perbuatannya. Tapi bukan Glenn namanya jika tak berhasil menjinakkan wanita. Dengan mudah dia membuat tangis Lucy berhenti dengan menjanjikan kalau dia tidak akan mengganggu waktu bersenang-senangnya bersama Lepi dan Elia. Tapi nyatanya yang terjadi sekarang sangat terbalik dengan apa yang sudah dia janjikan saat di mobil tadi. Glenn begitu egois ingin menguasai Lucy sepenuhnya. "Tapi kau sudah berjanji tidak akan mengganggu waktuku," ucap Lucy mengingatkan. Kesal tentu saja, pria ini selain gila juga adalah orang yang sangat memaksa. Pliskisnya hilang dan sekarang Lucy harus rela waktunya dikuasai oleh pria ini. Sungguh menyebalkan, ingin melawan tapi tak berani karena Lucy cukup tahu diri kalau dia hanyalah seorang pelayan yang kejatuhan durian montong. "Memangnya kapan aku pernah berjanji seperti itu, tanya Glenn mengelak. Gadisnya manis sekali. Baru ditanya seperti itu saja wajahnya sudah langsung merona. Glenn benar-benar dibuat gila olehnya. Aduh, bagaimana caranya ya supaya bisa melarikan diri dari orang ini? "Hicks, Nyonya Elia, Nona Lepi, tolong aku. Aku ingin pergi bersama kalian saja." Seakan mendengar apa yang sedang diratapi oleh Lucy, Elia tiba-tiba berhenti. Dia berbalik kemudian berjalan menghampiri pelayannya yang terlihat sangat tertekan. "Kak Lucy, kenapa ekspresi wajahmu terlihat sangat aneh? Apa Paman Glenn ingin memakanmu?" tanya Elia curiga sembari menelisik ke seluruh bagian tubuh pelayan pribadinya. "Ih, tidak," ucap Glenn memotong ucapan Lucy dengan cepat. "Nyonya, tolong aku," ucap Lucy hampir menangis. Kau apakan temanku Paman?" Secar Elia yang kaget melihat mata Lucy berkaca-kaca. "Apakah sudah membujuk Kak Lucy untuk melakukan sebuah kejahatan?" Wajahnya terlihat sangat tertekan sekali. Glenn cengok. Di hadapan banyak pengunjung mal, dia dituduh telah melakukan kejahatan pada seorang gadis. Luar biasa, istrinya Gabrieli benar-benar sangat luar biasa. Baru kali ini ada orang yang berani merendahkannya di depan halayak umum. Ingin marah pun percuma karena belasan pengawal ada di belakangnya istrinya Gabrieli. Belum lagi dengan pengawal rahasia yang Glenn yakini ada di setiap lekuk bangunan ini. "Elia, kau jangan mempermalukan pria sombong ini sekarang. Kita kan belum sempat mencicipi isi dompetnya. Rugi banyak kalau dia sampai merajuk," ucap Lecky ikut menimbrung. "Dan kau Lucy, apa yang sudah dilakukan padamu sampai wajahmu terlihat begitu menderita, Sebelum menjawab, Lucy terlebih dahulu melirik ke arah Glenn. Tampan tapi pemaksa, dan Lucy sangat tidak suka itu. Dia tidak mau melepaskan aku, Nona. Kan kita datang ke sini untuk berbelanja. Aku merasa tidak enak karena tidak bisa melayani nyonya," jawab Lucy gugup. "Oh, hanya karena masalah itu toh," sahut Lepi dan Elia berbarengan. "Kak Lucy, tenang saja, aku sama sekali tidak keberatan kok. Kan masih ada Kak Lepi dan paman-paman lain yang bisa membantuku. Iya kan, Kak?" Lepi mendengus sementara para pengawal menganggukkan kepala. "Tapi Nyonya, saya ingin pergi bersama Nyonya saja, saya tidak nyaman seperti ini," ucap Lucy mengibah. "Sweetie, apa kau begitu membenciku?" tanya Glenn dengan ekspresi penuh luka. "Tidak, bukan begitu. Hanya saja, Tuan. Maksudku Glenn, tolong beri aku waktu untuk menikmati waktu bersama Nyonya. Kau bisa mengikuti kami dari belakang tanpa harus menggenggam tanganku terus," jawab Lucy tak enak hati. "Nyonya, aku mohon." Tak tega melihat gadisnya mengibas seperti itu, Glenn dengan sangat tidak rela akhirnya melepaskan pegangan tangannya. Dia lalu menatap ke arah istrinya Gabrieli. "Kenapa melihatku seperti itu? Paman, wanita-wanita itu apa yang kau lakukan pada mereka?" Ya, Elia baru saja melihat sesuatu yang berhubungan dengan Glenn. Dia melihat ada banyak wanita berada di sebuah ruangan mewah yang cukup besar. Tapi anehnya semua wanita-wanita itu terlihat kaku, seakan tubuh mereka sudah diawetkan sebelumnya. Dan ada satu wanita yang membuat Elia kebingungan mengartikan apa yang baru saja dia lihat. Patricia, ya, wanita blonde itu menjadi bagian dari puluhan wanita-wanita kaku yang ada di ruangan itu. Dan Glenn ada di sana bersama seorang teman lelakinya. "Wanita apa yang kau maksud? Apa yang terjadi dengan gadis kecil ini? Dari mana dia tahu kalau aku dan Junior suka mengawetkan tubuh wanita cantik untuk dijadikan manekin? Tidak mungkin kan Gabriel yang memberitahunya?" Bukan menjawab, Elia malah melangkah maju kemudian menatap wajah Glenn dari jarak dekat.
Ya, Elia bisa merasakan kalau pria ini cukup berbahaya. Dia memang tidak bisa melihat dengan jelas apa yang pria ini lakukan pada wanita-wanita itu, tapi Elia yakin sekali kalau mereka itu mati dibunuh. Mungkinkah? Elia, kau kenapa? Ada apa? Tanya Lepi heran. Tidak apa-apa, Kak. Jawab Elia kemudian berbalik dengan cepat. Glenn yang tidak ingin kelakuannya diketahui oleh Lucy dengan cepat menarik tangan Elia. Dia bermaksud mengajak gadis itu untuk bicara. Namun perbuatan lancang yang dilakukan harus berujung dengan belasan pistol yang menempel di kepalanya. Sadar kalau dia telah melakukan kesalahan, dengan cepat Glenn melepaskan tangan Elia kemudian mengangkat kedua tangannya ke atas. Maaf, aku tidak sengaja. Aku hanya ingin berbicara secara pribadi dengannya, ucap Glenn menjelaskan. Tuan Glenn, kami tidak peduli kau siapa. Berani menyentuh nyonya kami, maka kematian adalah ganjarannya. Kau harus ingat batasan itu, gertak salah satu penjaga. Oke, aku tidak akan melakukannya lagi, sungguh. Kalian yang tahu kalau pria ini ingin berbicara, hal yang penting dengannya segera meminta Lucy dan Lepi untuk duduk menunggu di tempat lain. Awalnya Lepi menolak, tapi setelah dibujuk akhirnya dia bersedia untuk pergi. Elia kemudian meminta para penjaga untuk sedikit menjauh darinya. Paman, tolong menjauh sedikit. Maaf nyonya, kami tidak akan melakukannya. Kenapa? Tanya Elia. Karena kami bisa mati di tangan tuan muda jika sampai terjadi sesuatu pada nyonya. Jadi kami harap nyonya bisa memahami pekerjaan yang kami emban. Jelas penjaga dengan sopan. Oh begitu ya. Glenn melangkah maju, dia menelisik penuh kecurigaan pada gadis kecil yang tengah menatapnya. Apa Gabrielle memberitahumu sesuatu tentangku? Tidak, Kak Il hanya bilang kalau dia akan turun tangan langsung kalau kau berani menyakiti Kak Lucy, jawab Elia jujur. Lalu pertanyaanmu tadi dari mana? Kau mengetahui semua itu? Yang tahu rahasia kau hanya suami dan adik iparmu. Mustahil kalau kau tahu dari orang lain, ucap Glenn penasaran. Elia tersenyum simpul, wajah yang biasanya terlihat polos itu mendadak berubah menjadi datar. Glenn yang melihatnya semakin merasa heran, dia yakin kalau gadis kecil ini tidak sesederhana yang dia lihat. Paman, apa yang kau lakukan itu tidak ada hubungannya denganku. Tapi, akan berhubungan kalau Paman berani menyakiti Kak Lucy karena dia tidak hanya sekedar menjadi temanku, tapi dia adalah keluargaku. Aku memang tidak tahu apa yang sudah kau lakukan pada wanita-wanita itu, yang jelas jangan pernah menyentuh Kak Lucy. Aku tahu kau dan teman Premi itu sangat terobsesi dengan wanita berparas cantik, dan aku harap Kak Lucy bukan bagian dari obsesimu. Jakun Glenn bergerak-gerak bukan karena nafsu tapi sedikit segan dengan ancaman yang baru saja dilontarkan oleh istrinya Gabrielle. Glenn bisa melihat kalau gadis kecil ini memiliki sisi lain yang cukup mengerikan. Entah karena terbawa suasana atau karena dia merasa segan, Glenn mengangguk menyetujui keinginan Elia. Dia lalu melihat ke arah Lucy. Aku menyukainya tulus dari lubuk hatiku, dan aku berniat menjadikannya sebagai teman hidup. Benarkah? Tanya Elia dengan sorot mata berbinar. Glenn tergelak. Hei, sedetik yang lalu kau baru saja memperlihatkan ekspresi yang begitu dingin. Bagaimana cara merubah ekspresi cepat ini? Kau spesies bunglon ya? Pergi Glenn kaget. Elia terkekeh. Setelah itu dia berlari menuju Lepi dan Lucy, meninggalkan Glenn yang masih terbengang-bengang setelah melihat sikapnya yang gampang sekali berubah. Apa nyonya kalian memang seperti itu? Tanya Glenn kepada para pengawal. Ya, nyonya kami sangat manis dan lucu. Bukan itu maksudku. Dia sudahlah, ucap Glenn menyudahi keingintahuannya akan sikap istrinya Gabrielle yang entah kenapa terlihat begitu misterius.